Kadang bro, diam bukan tanda lo lemah. Diam justru bukti lo punya kendali penuh atas diri lo sendiri. Di dunia yang semuanya pengen cepet ngerespon, cepet ngechat, cepet nyari perhatian, orang yang bisa diam dengan tenang justru kelihatan paling kuat. Karena lo tahu kadang kekuatan paling besar bukan dari kata-kata, tapi dari kemampuan buat nggak ngomong apa-apa, ketika lo sebenarnya bisa ngebacot banyak. Itulah the power of no contact. Strategi yang kelihatan sederhana, tapi secara psikologis bisa ngubah dinamika hubungan 180 derajat. Waktu lo mulai berhenti ngejar, berhenti ngejelasin, berhenti ngemis validasi, itu bukan karena lo nggak peduli, tapi karena lo sadar. Perhatian lo terlalu berharga buat dikasih ke orang yang nggak menghargainya. Dan anehnya bro, saat lo mulai narik diri lo, orang yang dulu ngerasa lo gampang ditebak, tiba-tiba jadi bingung. Tiba-tiba mulai nyari. Mulai ngerasa kehilangan sesuatu yang dulu mereka pikir bakal selalu ada. Itulah momen ketika diam lo berubah jadi senjata. Senjata yang gak butuh bentakan, gak butuh sindiran, gak butuh posting apapun di story. Cukup ketenangan lo yang jadi pukulan paling telak. Di video ini, gue bakal bahas secara dalam. Gimana cara kerja no contact di level psikologi, kenapa diam bisa bikin orang nyesel, dan gimana cara pakai strategi ini bukan buat main-main, tapi buat ngejaga harga diri lo sebagai pria berwibawa. Dan sebelum kita lanjut, gua mau lo inget satu hal penting. Di channel ini, Pria Berwibawa, gua nggak ngajarin lo buat manipulatif, gua ngajarin lo buat tenang, fokus, dan kuat dari dalam. Karena ketika mental lo kuat, semua hal di luar diri lo akan mulai berputar ngikutin energi lo sendiri. Jadi kalau lo lagi diabaikan, ditinggal, atau lagi main no contact sekarang, tonton video ini sampai akhir. Gua janji, setelah lo paham maknanya, lo gak bakal ngelihat diam sebagai kelemahan lagi. Lo bakal sadar, itu adalah bentuk kekuatan paling sunyi, tapi paling menakutkan. Poin 1, saat lo diam, pikiran mereka mulai bersuara. Ketika lo berhenti ngomong bro, mereka mulai dengar suara lain, bukan dari lo, tapi dari kepala mereka sendiri. Itulah kekuatan no contact. Dalam psikologi, ini disebut proyeksi emosional. Artinya, ketika seseorang kehilangan akses komunikasi, otaknya bakal mulai menciptakan narasi sendiri. Mereka mulai mikir, dia kenapa tiba-tiba diem ya? Dia udah bosen? Atau jangan-jangan dia udah nemuin yang baru? Dan dari situ rasa penasaran berubah jadi cemas. Kecemasan berubah jadi rasa kehilangan. Lama-lama, mereka ngerasa kangen, bukan karena lo ngelakuin sesuatu, tapi karena lo berhenti ngelakuin sesuatu. Lo ngerti nggak bro paradoksnya? Dulu waktu lo aktif ngejar, ngechat, nanya kabar tiap hari, mereka nganggep lo biasa aja. Tapi begitu lo hilang, diam lo justru jadi hal paling nyaring di kepala mereka. Karena manusia tuh bro secara alami lebih menghargai sesuatu setelah kehilangan. Dan lo cuma perlu satu hal buat bikin itu terjadi. Diam. No contact itu bukan strategi buat ngebuat orang nyesel secara langsung. Tapi cara buat ngembaliin kendali yang sebelumnya lo kasih ke orang lain. Lo bukan lagi orang yang bereaksi. Lo jadi orang yang ngontrol reaksi mereka. Setiap detik lo diem, setiap hari lo nggak ngasih respon, itu bukan waktu yang lo buang. Itu waktu yang lo pakai buat ngebangun kekuatan mental. Biar lo nggak lagi dikontrol sama siapapun, terutama sama perasaan lo sendiri. Jadi kalau sekarang lo lagi ngerasa kehilangan, jangan buru-buru cari cara buat balikin dia. Balikin dulu diri lo ke posisi berkuasa. Karena bro, no contact bukan soal nunggu orang balik, tapi soal ngebalikin versi terbaik dari diri lo yang dulu sempet hilang. Diam lo bukan pasrah. Diam lo adalah pesan paling tegas. Gue bukan pilihan kedua. Gue adalah kehilangan yang lo bakal inget seumur hidup. Poin 2. Kekuatan sejati. Ada di kontrol emosi, bukan di reaksi. Bro, banyak cowok gagal dalam no contact bukan karena mereka nggak bisa diem, tapi karena mereka nggak bisa nahan diri. Setiap kali HP bunyi, langsung buka chat. Setiap kali lihat story, langsung pengen ngerespon. Padahal di situ justru ujian paling berat. Siapa yang benar-benar punya kendali atas emosinya? Karena gini bro, cewek nggak cuma lihat lo dari ucapan, tapi dari gimana lo bereaksi saat mereka ngasih tekanan emosional. Ketika lo panik, ngejar, minta penjelasan, itu sinyal buat mereka.
Cowok ini tergantung sama perasaanku. Dan begitu lo kelihatan tergantung, daya tarik lo langsung turun. Mereka ngerasa aman, karena mereka tahu lo bakal tetap di sana. Tapi pas lo no contact dengan tenang, tanpa drama, tanpa sindiran, tanpa kode di story, itu bikin mereka mikir 2 kali. Dia kok bisa ya segitu kalemnya? Dia nggak nyari gue sama sekali. Dia emang udah nggak peduli atau dia udah naik level? Di situ bro, lo mulai ngontrol frame-nya. Sekarang lo bukan orang yang bereaksi. Lo adalah orang yang diperhatiin. Lo tahu nggak kenapa ini powerful banget secara psikologi? Karena manusia itu selalu pengen yang nggak bisa mereka kontrol. Waktu lo nunjukin lo bisa hidup tanpa mereka, secara nggak langsung lo ngirim sinyal dominasi. Gue nggak butuh lo buat bahagia. Dan percaya atau enggak bro, sinyal kayak gitu lebih ngena daripada 1000 kata romantis. No contact bukan tentang cuek, tapi tentang kedewasaan emosional. Tentang ngerti kapan harus maju dan kapan harus berhenti. Tentang sadar kalau cinta tanpa kontrol diri bakal ngubah lo jadi budak dari perasaan lo sendiri. Jadi saat lo berhasil nahan diri buat nggak chat, buat nggak stalking, buat nggak cari alasan buat nyapa, itu bukan kelemahan bro. Itu kemenangan kecil yang diam-diam lagi bikin lo tumbuh jadi cowok yang jauh lebih kuat, lebih berwibawa, dan jauh lebih menarik dari sebelumnya. Poin 3. Ketika lo menghilang, alam bawah sadar. Mereka bekerja bro. Ada satu hal yang jarang disadari orang. Ketika lo mulai no contact, yang bekerja bukan cuma logika mereka, tapi alam bawah sadar mereka. Cewek itu peka banget sama perubahan energi. Dulu lo selalu hadir, selalu ngechat, selalu nanya kabar, dan tiba-tiba lo berhenti. Kosong. Tenang. Sunyi. Awalnya mereka ngerasa biasa aja. Tapi makin lama, otak mereka mulai mencari lo. Mereka mulai mikirin lo tanpa sadar. Setiap lihat sesuatu yang mirip lo, mereka keinget. Setiap lagu, tempat, atau waktu yang biasa lo isi, sekarang jadi ruang kosong. Dan yang paling nyakitin buat mereka, lo nggak ada di situ lagi. Inilah kenapa no contact itu psikologis banget. Lo nggak perlu marah, nggak perlu balas, nggak perlu posting kode. Cukup biarkan ketidakhadiran lo jadi pelajaran yang keras buat mereka. Poin 4. Fokus balikin energi ke diri. Lo bro, lo nggak bisa ngontrol perasaan orang, tapi lo bisa ngontrol energi yang lo kasih ke mereka. Selama ini mungkin lo buang energi buat nyari penjelasan, buat nyenengin orang yang nggak ngerti lo. Sekarang waktunya narik semua energi itu balik ke diri lo sendiri. Pergi gym, baca buku, bangun karir, upgrade gaya lo, temuin lingkungan baru. Karena di dunia ini bro, nggak ada yang lebih menarik dari cowok yang sibuk ngebangun dirinya. Dan saat mereka lihat lo berubah, itu bukan cuma bikin mereka nyesel, tapi juga bikin mereka ngerasa lo udah nggak bisa dicapai lagi. Dan disitulah posisi lo berubah, dari pengejar jadi yang dikejar. Poin 5, diam. Lo bukan pasif, tapi aktif. Jangan salah bro, diam itu bukan berarti lo nggak ngelakuin apa-apa. Diam lo punya tujuan, diam lo punya arah. Lo diam bukan karena lemah, tapi karena lo sadar, reaksi lo adalah kekuatan. Dan lo nggak mau kekuatan itu dikontrol sama orang lain. Dalam dunia psikologi hubungan, ini disebut reverse control. Semakin lo tenang, semakin mereka kehilangan kendali. Semakin lo diam, semakin mereka butuh validasi lo. Lo ngerti kan? Itu permainan psikologis yang halus. Lo nggak ngejar siapapun, tapi lo bikin mereka ngerasa kehilangan. Poin 6, saat lo nggak butuh. Lagi, lo jadi daya tarik. Itu sendiri, ada momen bro, di mana lo nggak lagi mikirin apakah mereka bakal balik atau enggak. Lo udah terlalu fokus sama perkembangan diri lo. Dan justru di situ, daya tarik lo muncul dengan sendirinya. Lo udah nggak berusaha buat kelihatan menarik, lo jadi menarik. Lo nggak berusaha buat mereka kangen, tapi mereka beneran kangen. Karena lo udah punya sesuatu yang mereka nggak punya, ketenangan batin. Lo udah nggak dikontrol perasaan. Lo udah nggak terpengaruh validasi. Lo udah menang bro. Bukan karena lo balas dendam, tapi karena lo bebas. Poin 7, diam. Lo adalah karma yang paling lembut bro. Kadang, lo nggak perlu ngapa-ngapain buat ngebales seseorang yang pernah nyakitin lo. Cukup jadi versi terbaik dari diri lo.
Dan biarkan diam lo nyiksa mereka pelan-pelan. Karena waktu akan nunjukin satu hal yang pasti. Orang yang ninggalin lo waktu lo tulus akan nyesel waktu lo udah berubah jadi versi yang lebih kuat. Dan mereka akan sadar, yang mereka abaikan dulu adalah sesuatu yang sekarang gak bisa mereka sentuh lagi. Diam lo bukan kelemahan, itu tanda lo udah dewasa. Lo udah gak main di permainan yang sama. Lo udah naik kelas, bro. Jadi bro, the power of no contact itu bukan tentang bikin orang nyesel, tapi tentang bikin diri lo sadar betapa berharganya energi lo. Lo gak harus ngemis perhatian. Lo gak harus ngejar orang yang gak paham nilai lo. Cukup tarik diri, jaga kendali, dan tunjukin kalau lo bisa berdiri sendiri tanpa siapapun. Karena di akhir cerita, yang paling dihormati bukan cowok yang banyak ngomong, tapi cowok yang bisa diam. Tapi dalam diamnya, semua orang mulai mikirin dia.